Assalamualaikum, selamat pagi. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Yanti. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang organisasi semi militer bentukan Jepang. Pada materi ini, tugas kalian adalah menganalisis alasan Jepang memilih untuk membentuk pasukan cadangan yang begitu besar dari umat Islam. Yang pertama, pengerahan tenaga pemuda. Sebelum secara resmi Jepang membentuk organisasi semi militer, Jepang telah melatih para pemuda untuk menjadi pemuda disiplin, semangat juang tinggi, dan berjiwa ksatria. Salah satu cara untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada kaum muda adalah dengan pendidikan umum seperti sekolah rakyat, pendidikan khusus seperti latihan-latihan yang diadakan Jepang. Antara lain, Barisan Pemuda Asia Raya yang berdiri pada tanggal 11 Juni 1942. Program latihan BPAR diadakan dalam jangka waktu 3 bulan dan jumlah peserta yang tidak dibatasi. Selain BPAR, Jepang juga membentuk wadah latihan yang disebut San-Anseinen Kutenso. Latihannya diadakan selama 1,5 bulan. Meskipun telah dibentuk San-Anseinen Kutenso, perkumpulan kepanduan juga masih diadakan, misalnya Perkembangan Kepanduan Indonesia. Yang kedua adalah organisasi Seinendan. Seinendan atau Korps Pemuda adalah organisasi pemuda yang berusia 14-22 tahun. Tujuan dibentuk Seinendan untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Walaupun dalam versi Jepang, Seinendan difungsikan sebagai barisan cadangan yang akan mengamankan garis belakang dalam Perang Asia Timur Raya. Jepang juga menggerakkan Seinendan bagian putri yang disebut Joshi Seinendan. Jumlah Seinendan mencapai sekitar 500.000 pemuda. Yang ketiga adalah Keibodan, organisasi semi militer yang anggotanya para pemuda yang berusia antara 25 sampai 35 tahun. Keibodan dibentuk untuk membantu tugas polisi. Anggota Keibodan juga dilatih kemiliteran. Untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan Keibodan, maka Jepang mengadakan program latihan khusus untuk para kader. Selain Seinendan dan Keibodan, pada bulan Agustus 1943 juga dibentuk Fuzinkai atau perkumpulan wanita. Anggotanya minimal harus 15 tahun. Tugasnya di garis belakang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan kursus-kursus. Fuzinkai ini juga diberi latihan militer sederhana. Bahkan tahun 1944 dibentuk pasukan Srikandi. Yang keempat, Barisan Pelopor. Pada tanggal 1 November 1944, Jepang membentuk organisasi baru yang dinamakan Barisan Pelopor. Melalui organisasi ini, diharapkan adanya kesadaran masyarakat untuk berkembang sehingga siap untuk membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia. Organisasi ini mengadakan pelatihan militer yang sederhana bagi para pemuda. Barisan Pelopor ini berada di bawah naungan Jawa Hokokai, anggotanya mencapai 60.000 orang. Kemudian dibentuk Barisan Pelopor Istimewa yang diketuai oleh kepemimpinan para nasionalis.
Sehingga dengan adanya organisasi ini, semangat nasionalisme dan rasa persaudaraan di lingkungan rakyat Indonesia menjadi berkobar. Yang terakhir adalah Hizbullah. Rencana Jepang untuk membentuk pasukan khusus Islam cepat tersebar di kalangan masyarakat dan mendapat sambutan yang luar biasa bagi pemuda Islam. Bagi Jepang, pasukan khusus Islam itu digunakan untuk membantu kemenangan perang. Tetapi bagi masyarakat Islam, pasukan itu digunakan untuk mempersiapkan menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 15 Desember 1944 berdiri pasukan sukarelawan pemuda Islam yang dinamakan Hizbullah atau Tentara Allah. Ketua pengurus pusat Hizbullah adalah Kiai Haji Zainul Arifin dan wakilnya adalah Muhammad Roem. Anggota lainnya seperti Prawoto Mangun Sasmito, Kiai Haji Jarkasi, dan Anwar Cokro Aminoto. Anggota Hizbullah rata-rata mereka para pemuda berusia 17 sampai 25 tahun. Dalam pidato pembukaan, pimpinan tentara Jepang menegaskan bahwa para pemuda Islam dilatih agar menjadi kader dan pemimpin barisan Hizbullah. Tujuannya agar para pemuda dapat mengatasi pasukan perang dengan hati tabah dan iman yang tangguh. Jika barisan pelopor disebut sebagai organisasi semi militer di bawah naungan Jawa Hokokai, maka Hizbullah merupakan organisasi semi militer berada di bawah naungan Masyumi. Oke, sekian dari penjelasan Ibu. Kemudian tugas kalian adalah, menurut pendapat kalian, jelaskan mengapa Jepang memilih untuk membentuk pasukan cadangan yang begitu besar dari umat Islam. Oke, tugasnya biasa dikirim ke classroom. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah.